Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk jumpa lagi dengan kelas fisika. Kali ini kita akan lanjutin listrik magnet dari buku OSN Fisika SMP karangan Bapak Martin Kanginan terbitan Drama Widya bab 9 listrik magnet bagian kedua. Lanjut langsung aja nomor 21. Gambar berikut ini memperlihatkan bagian dari suatu rangkaian listrik. Kuat arus listrik I itu berapa ampere dan berarah kemana? Ini udah jelas. Ini kita menggunakan namanya hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff ini merupakan hukum kekekalan muatannya. Jadi total arus yang masuk suatu percabangan sigma I in ya, input masuk sama dengan sigma I out, total arus yang keluar. Kita cek dari rangkaian ini yang masuk mana aja. Ini masuk 2, ini masuk, ini 3 masuk, ini 4 masuk, ini 2 yang di sini juga masuk. Kemudian yang ini keluar ya, ini keluar, ini juga keluar. Maka bisa kita hitung dulu total yang masuk itu berapa. Langsung aja. Sigma I in-nya ini ada 2 tambah 3, 2 plus 3 plus 4 plus 2 sama dengan yang out-nya ada 1 tambah 2, ini 1 plus 2, ini I-nya kita nggak tahu. Nanti kita cek aja ya. 2 tambah 3 ini 5, 5 tambah 4 9, 9 tambah 2 ini 11 sama dengan ini 1 tambah 2 ini 3. Jadi ini kurang ya, plus I. Berarti ini I-nya ini harus keluar out. Outnya berapa? Ya selesainya 11 kita kurangi 3 berarti 8. Berarti yang keluar ini ke sana, ke kanan 8 ampere. Maka jawabannya 8 terarah ke kanan ini ya, atau ke keluar, menjauh ya, menjauh. Itu hukum 1 Kirchhoff. Oke, lanjut lagi kita nomor 22. Perhatikan gambar rangkaian-rangkaian di bawah ini. Semua lampu identik dan semua sumber tegangan juga identik nih ya. Ini lampu identik, sumber tegangan juga identik. Rangkaiannya memberikan nyala masing-masing lampu sama terang dengan rangkaian E adalah mana? Rangkaian E itu yang ini. Oke, dia mendapatkan tegangan V, tegangannya sama. Maka kita cek yang mendapatkan tegangan sama. Ini tegangannya otomatis nih, ini plus, ini minus, ini plus, ini minus, ini total tegangannya di sini ada 2V, ini juga sama dari 2V, ini V, ini V juga. Cuma masalahnya ini kan rangkaian lampunya dipasang seri. Nanti kalau dipasang seri tegangan V-nya nanti dibagi 2. Masing-masing dapatnya ini setengah V, ini juga setengah V. Sedangkan ini kan V di rangkaian E, ini juga dapat tegangannya juga V. Maka apa yang paling tepat adalah yang rangkaian C. Karena V ini otomatis ini kan paralel ya, ini sama-sama V, ini sama-sama V. Karena rangkaian paralel itu tegangannya sama dan arusnya dibagi. Nanti arusnya nanti dari sini ada yang ke sini, sama yang ke sini, cuma masing-masing mendapatkan tegangan yang sama yaitu sebesar V. Maka yang sama terang dengan rangkaian E ini adalah yang C. Jawabannya C, rangkaian C. Mudah ya. Kita lanjutin lagi nomor 23. Pada gambar berikut ini A, B, C, dan D adalah lampu pijar yang masing-masing berukuran 5 watt, 5 volt. Ini spesifikasinya. Jika lampu C putus C, ini yang ini putus ya, ini putus. Kemudian tentukan lampu mana yang nyalanya lebih terang. Jelaskan jalannya arusnya. Yang paling terang ini gini ya. Jadi mereka kan hambatannya sama 5 watt, sama 5 volt, artinya dia akan menyala dengan daya 5 watt jika di sini diberikan tegangan sebesar 5 volt ya. Intinya gini, kalau dia hambatannya 3 paralel, ini kan jadinya nanti 1/3R ya. Paralel itu kan 1/R tambah 1/R tambah 1/R. Jadi nilai bebannya kita hambatannya kita anggap R gitu. 1/R paralel. Ketemunya 3/R paralel. 3/R ya. Sayangnya ini masih 1/RP, maka kita balik. R paralelnya sama dengan R/3. Ini kan 1/3 R, ini ada R gitu. Maka ketika kondisi sebelum ini mati ya, sebelum C mati, maka kita punya R totalnya itu sama dengan berarti 1 tambahin 1/3. 1/3 R. 1/3 R. Itu R totalnya. Kemudian ketika lampu yang C mati ya, yang lampu C mati, otomatis kan nggak ada yang lewat sini. Jadi hambatannya di sini tinggal paralel 2 A sama B. Maka itu R totalnya sekarang ya, kalau cuma 2 berarti kan R/2 sama dengan R/2 plus R yang ada di sini. Maka kita punya nilainya 1,5 ya. 1/2 R, atau ini kan 3/2 R, atau kita bikin desimal aja biar kelihatan ya. Ini 1,5 R, sedangkan yang di sini 1,33 R. Otomatis kan ketika kondisi C mati, hambatan totalnya ini lebih gede. Hambatan totalnya lebih besar. Karena hambatan totalnya lebih besar, otomatis arus yang mengalir dia lebih kecil.
ya arus yang mengalir lebih kecil, otomatis nanti arus total yang di D ini lebih sedikit, gitu ya, karena kan hambatannya lebih gede. Tapi sebelum yang C ini putus, hambatan totalnya kan 1,3 ya, sehingga hambatan total lebih kecil, arus yang lewat otomatis ini lebih besar. Maka jawabannya lampu manakah yang nyalanya lebih terang? Yang lebih terang adalah jawabannya lampu D. Ya, karena jelasannya arus. Karena ketika lampu C putus gini, maka hambatan total lebih besar, sehingga arus pada lampu D itu semakin kecil. Maka lampu D ini lebih redup. Nah, ini tapi pertanyaannya yang lebih terang, salah ya, bukan lampu D ya. Yang lebih redup, sedangkan lampu A dan B dia akan lebih terang. Maka jawabannya yang lebih terang adalah lampu bukan D, tapi lampu A dan B. Awalnya arus totalnya nanti dibagi 3, sekarang arus totalnya tinggal dibagi 2 saja karena C-nya mati. Itu ya. Oke, kita lanjut lagi di nomor 24. Perhatikan gambar. Berdasarkan gambar di atas, berapakah besar R2 supaya VAB 6 volt? Ya, gampang. VAB 6 volt. Kali 6 volt ini kan totalnya 10 volt ya. Ini 10 volt, ini 6 volt, berarti sisa yang ada di sini nilainya adalah 4 volt. Karena totalnya harus 4 tambah 6, totalnya harus 10 volt ya. Total semuanya. Sehingga kita bisa dapetin arus yang ada di sini, I-nya. I sama dengan V per R. V-nya kan 4 ya. Kemudian R-nya ini kan 5 kilo ohm, 5 kali 10 pangkat 3, maka hasilnya sama dengan 4 per 5 kali 10 pangkat negatif 3, atau sama dengan 0,8 kali 10 pangkat min 3 ampere. 0,8 miliampere juga boleh. Ketika arus yang sudah dapat, kita bisa dapetin R-nya dengan V yang sama, maka kita punya R sama dengan V per I. V-nya itu 6, I-nya 0,8 kali 10 pangkat negatif 3 ya, sama dengan 6 per 0,8 kali 10 pangkat 3, sama dengan ini kan 6 per 8 per 10 ya, 10 nya naik ke atas ya, 60 per 8 sama aja ya, kali 10 pangkat 3. Kemudian ini nolnya pindah ke sini, 6 per 8 itu kan 3 per 4 kali 10 pangkat 4, berarti 3 per 4 itu 0,75 kali 10 pangkat 4 ohm, atau 7,5 kilo ohm. Oke, hasilnya ya 7,5 kilo ohm. Atau dengan cara lain ya, yang lebih cepat lagi, arus yang lewat sini dengan arus yang lewat sini kan sama. Langsung aja, I1 sama dengan I2. Itu kan V per R. V1 per R1 sama dengan V2 per R2. Ini tambah lebih cepat lagi. V1 kan nilainya 4, R1 kita nggak tahu. Oh, R1-nya 5 ya. 5. Kilonya kita biarin. 5 sama dengan V2-nya 6 per ini R2. Maka kita punya R2. Tinggal kita kali silang aja. 5 kalikan 6 per 4. Ini 6-nya sama 4. Ini 2. Ini tinggal 3. 5 kali 3, 15 per 2 sama dengan 7,5. Karena tadi perbandingannya dalam kilo ohm, otomatis jawabannya juga kilo ohm. Nah, jauh lebih cepat lagi ya. Oke, kita lanjutin lagi di nomor berikutnya, 25. Sejumlah hambatan listrik tersusun dalam rangkaian listrik seperti pada gambar. Beda potensial antara titik AB. Titik AB di sini, ini A-nya di sini, B-nya di sini. Cari VAB, berarti tinggal kita cari IAB dikalikan RAB. IAB yaitu arus yang mengalir di sini. Tak lain merupakan arus total. Untuk cari arus total, berarti kita harus cari R total dulu. Ini ya, ini 4 sama 4 kilo ya. Maka ini 2 kilo ohm. Cara cepatnya pokoknya kalau sama ya, sama paralel, tinggal kita bagi jumlah cabangnya aja. Ini kan 4 sama ada 2 cabang, maka 4 bagi 2 nilainya 2. Ini 2 ini ada 1, maka kita punya R totalnya sama dengan 2 tambah 1 tambah 2. Ini 5 kilo ohm. Dapat arus totalnya sama dengan V per R. V totalnya tadi ini 12 per 5. Maka 12 ini kilo ya, 10 pangkat 3. 12 bagi 5, 2,4 miliampere. Ya, 10 min 3 naik ke atas 10 negatif 3. Kemudian I totalnya berarti 2,4 miliampere. 2,4 kali 10 pangkat min 3 kalikan RAB. RAB di AB sama 1 sama 2 dikalikan 3 kali 10 pangkat 3.
ya, ohm ya, sama dengan 7,2 volt. Oke, dapat jawabannya, bravo. Kita lanjutin lagi di nomor 26. Gambar tersebut menunjukkan suatu rangkaian hambatan listrik besarnya hambatan pengganti titik A sama B. A-nya di sini, B-nya sama sini. Oke, ini seri ya, karena tidak bercabang. 2, 2, 2, 2, berarti yang di atas sini bisa kita ganti menjadi 8 ohm. Dengan cara yang sama, ini paralel, 8 sama 8, nanti sisanya 4 ya. Yang di sini dapatnya 4 ohm. Ini 2 sama 2, ini dapatnya 4, ini dapatnya 2. Nah, ini agak susah ya. 1/4 tambah 1/2. Ingat ini masih 1/R paralel. Ketemunya di angka 4, ini 1 plus 2, nilainya 3/4. Maka R paralelnya sama dengan 4/3. Atau 1/3 sama dengan 1,33 ohm. Maka kita punya R totalnya, yang di kiri tadi ada 4 plus 1,33, hasilnya 5,33 ohm. Ya, nggak ada jawabannya. Tapi ini ada jawaban kalau misalkan si 2 ohm ini kita ganti 4. Ini kita ganti 4, maka 4 ya, 4 sama 4 di sini dapatnya 2. Ini tadi kan 4 ya, 4 tambah 2 nilainya 6 ohm. Loh, ada. Jadi sepertinya yang bagian ini salah ya. Ini seharusnya 4 ohm bukan 2 ohm. Seperti itu. Oke, lanjut lagi di nomor 27. Perhatikan gambar rangkaian di bawah ini. Jika R1, R2 4,9, R1, R2. Oke, ini 4,9 ohm, 9 ya. Juga sama ini 4,9 ohm. 3, 4, 5, R3, R4, R5 sama. Ini 6 ohm, ini juga 6 ohm, 6 ohm. Kemudian R kecil, hambatan dalamnya 0,2 ohm. Kemudian GGL-nya itu 12 volt. Titik AB, beda potensial titik AB. A-nya di sini, B-nya di sini. Oke, langsung kita hitung aja. Ini cara cepatnya 666, 6-nya ada 3 paralel sama ya. Maka 6 kita bagi 3, ini tinggal 2 ohm. Maka kita punya R totalnya sama dengan ini 2. Tambahin 4,9. Tambahin lagi ini 4,9. Seri ya. Tambahin lagi hambatan dalam ini 0,2. 4,9 tambah 4,9 tambah 0,2 itu hasilnya kan 10 ya. Berarti R totalnya 12 ohm. Maka kita punya I totalnya, I sama dengan V per R. V-nya tadi 12 per 12, maka dengan 1 ampere. Tinggal kita hitung VAB sama dengan IAB kalikan RAB. IAB yang lewat sini, dari sini, lewat sini semua. Adalah arus total ya. 1 ampere RAB ini ada 2 sama 4,9, berarti 2 tambah 4,9 itu 6,9. 1 kalikan 6,9 sama dengan 6,9 volt. Oke, ini jawabannya A, dapat. Ada yang minus, ya kita ambil positifnya aja, nggak apa-apa. Oke, kita lanjutin lagi di nomor 28. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Besar arus listrik I1 yang mengalir melalui hambatan 6 ohm, di sini I1. Dan arus listrik I2 yang melalui hambatan 3 ohm berturut-turut berapa? Oke, kita cari hambatan totalnya dulu. Ini 6 sama 3, 1 per RP sama dengan 1 per 6 tambahin 1 per 3, ketemu di angka 6, 1 plus 2. 3 per 6 sama dengan 1 per 2, kita balik R paralelnya sama dengan 2 ohm. Ini 2 ohm, 2 sama 2, 4. Maka kita punya R totalnya sama dengan 4 ohm. Dapat I totalnya sama dengan 12, kita bagi 4 sama dengan 3 ampere. Oke, arus yang lewat sini nilainya 3 ampere. 3 ampere ini ada yang naik ke I1 dan ada turun I2. Kita tahu bahwasanya rumus V sama dengan I kalikan R. Maka kita dapat hubungan untuk V yang sama. Jadi kalau paralel itu kan V di atas ini, V di atas di 6 ohm sama V di 3 ohm kan sama. Berarti V-nya sama. Maka ketika V-nya kosan, kita punya I sebanding dengan 1 per R. Atau I1 per I2 sama dengan R2 per R1. Antara arus dengan hambatan itu berbanding terbalik. Maka dalam hal ini kita punya I1 per I2 yang lewat atas sama lewat bawah itu R2 per R1. R2-nya 3, R1-nya yang atas ini 6. Maka perbandingannya 1 banding 2. Karena perbandingan 1 banding 2 dan totalnya adalah 3 ampere, maka kita dapat untuk I1 sama dengan I1 tadi kan 1 bagian. 1 per totalnya, 1 tambah 2, 3 bagian, dikalikan berapa total ampernya, 3 ampere. Oke, dapat ininya sama dengan 1 ampere. Begitu juga untuk yang I2, sama dengan I2 perbandingannya 2, total 3 kalikan 3 ampere sama dengan 2 ampere. Ini cara cepatnya ya. Maka yang lewat I1, yang lewat sini, ini 1 ampere. Dan yang lewat di 3 ohm ini 2 ampere. Dan kalau kita jumlah, ini kan 1 ampere, ini kan 2 ampere, 1 tambah 2 nilainya 3 ampere. Dan ini sesuai dengan hukum 1 Kirchhoff. Dan kalau kamu perhatikan, semakin besar hambatannya, maka arusnya juga semakin kecil.
Kita lanjutkan lagi di nomor 29. Ini agak panjang 29, saya turunin dikit ya biar cukup nanti. Air sebanyak 5000 cc di dalam panel mengalami pemanasan tetap oleh sebuah heater yang memiliki daya 1000 watt dengan efisiensi 80%. Kapasitas panas panci 1000 kalori per Kelvin. Dalam 15,75 menit suhu air berisi panci meningkat dari 25 derajat Celcius menjadi 50 derajat Celcius. Yang A, hitung kalor yang dihasilkan heater, kemudian kalor yang dikonversikan dan diradiasikan. Kita tulis ini, kita dulu ya. Itu untuk volumenya sama dengan 5000 cc cm kubik atau sama dengan 5 liter. Air 5 liter setara dengan 5 kg. Kemudian powernya sama dengan 1000 watt dengan efisiensi sama dengan 80%. Kapasitas panas pancinya 1000 kalori per Kelvin. Lah ini kok kalori ya? Ini harus kita konversi dulu. Dengan 1 kalori sama dengan 4,2 joule, maka ini setara dengan 4200 joule per Kelvin. Kemudian perubahan suhunya sama dengan dari 25 derajat Celcius menuju 50 derajat Celcius sama dengan 25 derajat Celcius. Yang terakhir kita punya ini waktunya, time-nya sama dengan 15,75 menit. Di sini ada keterangan efisiensi 80%, berarti hanya 80% dari energi listrik yang berubah menjadi energi panas. Maka kita punya ya, kalori yang dihasilkan heater. Kalori yang dihasilkan heater berarti untuk Q-nya sama dengan efisiensi daripada power kalikan time atau power totalnya ya. Maka kita hitung ini 80%. Powernya tadi mana tadi 1000 watt. Kemudian kalikan time-nya 15,75. Kalikan 60, hasilnya sama dengan 756.000 joule. Kemudian ini kita dapetin. Kemudian kalori yang dikonversikan dan diradiasikan. Kita cari dulu energi kalornya dulu. Untuk Q airnya sama dengan MC delta T, kita hitung jadi 5 kg, kemudian 4200 kalikan 25, ini hasilnya 525.000 joule. Kemudian untuk yang Q pancinya itu pakai C delta T, langsung ya, pakai kapasitas kalor soalnya yang diketahui. Dapat nilainya 4200 kalikan 25, hasilnya 105.000 joule. Ini kalau kita jumlahin dapat kita 6030 joule. Kemudian kita hitung berapakah kalori yang dikonveksikan dan diradiasikan. Yang dikonveksikan, konveksi berarti air ya. Ini yang dikonveksikan. Ini kalori konveksi. Kita cek untuk kalori yang diradiasikan, totalnya itu kan 756.000. Kita ulangi energi kalori total 630.000. Hasilnya sama dengan 126.000 joule. Inilah kalori yang diradiasikan. Jadi yang sisanya ya, kalori yang diradiasikan. Yang radiasi gitu. Jadi ilustrasinya ini ada panci ya, kemudian ada energi listrik ya. Ini kan energi listriknya kan 100%. Kemudian ketika digunakan oleh heater ini yang terpakai hanya 80% saja. Dari 80% ini ada yang digunakan untuk memanaskan airnya, ada yang digunakan untuk memanaskan pancinya, dan sisanya yang dikeluarkan ke radiasi. Jadi caranya seperti itu. Kita hitung satu per satu. Oke, kita lanjutin lagi nomor 30. Sebuah alat elektronik menggunakan energi listrik sebanyak 1,6 kWh jika dihubungkan dengan sumber tegangan 200 volt. Berapakah besar pengurangan energi yang dipakai jika beda potensialnya diturunkan 25%, sedangkan kuat arus dibuat tetap? Jika beda potensialnya diturunkan 25%, berarti kan untuk V1 sama dengan V, V2 sama dengan 3 per 4 V. Kan diturunkan 25%, berarti sisanya tinggal 75% atau 3 per 4 semula, itu V-nya. Kemudian energi listriknya E1 sama dengan 1,6 kWh. E2 ini yang tanyain berapa besar pengurangan energi ya. Nanti cari E2-nya berapa kWh. Kemudian kuat arus dibuat tetap I1 sama dengan I2. Kita punya rumus P sama dengan V kalikan I ya. Kemudian rumus energi sama dengan
PT. Karena ini ada perubahan V untuk I tetap, maka rumusnya yang kita pakai. Karena I tetap, maka kita punya P sebanding dengan V. Maka kita dapetin P1 banding P2 sama dengan V1 banding V2. Seperti itu. Dan di sini kita juga punya bahwasanya energi itu sebanding dengan P. Maka rumus ini langsung bisa kita jadiin. Ya, ini kan energinya ya. Kita rubah lagi menjadi E1 per E2 sama dengan V1 per V2. Oke, tinggal kita kerjain aja. E1 nilainya 1,6 per E2 kita cari. V1-nya nilainya tetap V, V2-nya nilainya 3 per 4 V. Ini bisa kita coret, tinggal kita kali silang aja. E2 sama dengan 1,6 dikalikan 3 per 4. Ini hasilnya coret 0,4 kalikan 3 sama dengan 1,2 kWh. 1,2 kWh ini E2-nya. Cuma yang diminta di sini adalah pengurangan energi. Pengurangannya berarti delta E-nya sama dengan 1,6 kita kurangin 1,2 hasilnya 0,4 kWh. Oke, jawabannya adalah bravo.